Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Persembahan Janin. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Saat pintu terbuka, terlihat seorang wanita cantik berusia 30 tahunan berdiri di pintu. "Siapa sayang?" ujar suara laki-laki dari dalam rumah. Mendengar suara laki-laki itu, dada Rina terlihat turun naik. Wajahnya terlihat tegang menahan tangis dan amarahnya. Rina mendorong tubuh perempuan, ia lalu masuk ke dalam. Diikuti Ardi yang berjalan di belakangnya. Perempuan tadi berusaha mencegah Rina untuk masuk lebih jauh ke dalam rumah, namun Ardi menghalanginya dengan cepat. Rina berteriak histeris melupakan semua amarahnya kepada Irham yang sedang duduk di atas kursi. "Bangsat, bajingan, sialan kau Irham!" teriak Rina. Namun Irham terlihat santai-santai saja menghadapi Rina. "Lalu kau mau apa? Hah? Salah sendiri kau tidak mau lagi untuk hamil," ujarnya membuat Rina begitu emosi. "Oh, jadi ini orangnya yang sudah memberitahukan padamu tentang aku." "Hah?" kata Irham tersenyum sinis sembari menatap Ardi. "Aku minta cerai, cerai!" teriak Rina seraya menarik tangan Ardi untuk keluar dari rumah itu. Sepanjang jalan, Rina menangis dan menangis. Ia tidak menyangka hubungannya dengan Irham, laki-laki yang sangat ia cinta itu, akan berakhir seperti ini. Ardi memberhentikan motornya di sebuah warung makan yang sepertinya baru saja buka. "Aku mau pulang, isak Rina. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan keadaan seperti ini, Rin," ucap Ardi sembari mengelus-ngelus kepala Rina, berusaha membuat Rina kembali tenang. "Aku bodoh, telah percaya dengan bajingan sialan itu. Aku bodoh," isak Rina menutupi wajahnya. "Kamu tidak salah, Rin. Semua yang sudah terjadi jangan disesali. Maaf jika aku lancang telah menyelidiki suamimu. Kau tahu, Rin, setelah kau menikah, aku selalu menanyakan kabarmu pada Rizky. Dia juga yang menceritakan tentang apa yang terjadi padamu. Setelah aku tahu dari Rizky tentang keadaanmu, aku langsung berusaha mencari tahu siapa itu Irham dan di mana dia tinggal. Tentunya penyelidikan itu tidak kulakukan sendirian, melainkan ditemani oleh beberapa teman-temanku. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit semuanya terungkap. Dan sekarang kau percaya kan?" jelas Ardi panjang lebar. Rina membenamkan wajahnya di dada Ardi. Bahunya berguncang, tangisannya semakin menjadi. Ardi hanya diam memeluk Rina pun ia tidak. Pemuda itu membiarkan Rina menangis melupakan semua rasa sedihnya. Beberapa orang yang duduk di dekat mereka nampak sesekali melirik. "Rin, minum dulu. Setelah kau tenang, aku akan mengantarkanmu pulang," ucap Ardi pelan. Segelas teh hangat ia sodorkan untuk Rina. Rina meminumnya dengan pelan. Matanya sembab dan masih sedikit berair. Ardi mendengarkan semua cerita Rina sampai wanita itu kembali tenang. Ardi membawa Rina pulang, namun ternyata di rumahnya sudah ada Irham dan orang tua Rina. Ayahnya Rina nampak sangat marah melihat Ardi dan Rina. "Dasar berandalan, apa maksudmu membawa anakku? Hah? Apa kau tidak tahu kalau Rina sudah bersuami? Dan kau Rina, kelakuanmu itu membuatku malu," bentak ayah Rina. "Maaf Mang, tapi..." Sebuah tamparan mendarat tepat di pipi Ardi. "Tidak usah beralasan. Nyata-nyata kau sudah membawa istri orang. Dasar tidak tahu malu," bentak ayah Rina. Setelah berkata seperti itu, ayah Rina langsung menarik tangan Rina untuk masuk ke dalam rumah.
Irham mendekati Ardi yang akan segera pergi. Kau boleh memenangkan kepercayaan Rina, tapi perlu kau ingat, aku masih sah suaminya, dan aku mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tuanya. Aku tahu kau menyukai Rina kan? Hah? Jangan kau pikir aku akan menceraikannya begitu saja, ujar Irham. Tanpa membalas perkataan Irham, Ardi langsung pergi meninggalkan halaman Rina. Di tengah jalan Ardi bertemu dengan Ambar. Gadis itu segera memanggil Ardi. "Kenapa, Am?" tukas Ardi. "Kau dari rumah Rina?" tanya Ambar. Ardi pun mengangguk. "Kau tahu tidak, aku baru saja mendengar cerita dari orang-orang saat tadi di tempatnya Bu Salam," ujar Ambar. "Mana aku tahu, kau cerita saja belum?" jawab Ardi penasaran. "Duda yang sekarang menikah sama Rita itu katanya melakukan pesugihan, makanya anaknya selalu meninggal. Kalau tidak meninggal, pasti keguguran. Dan setelah kupikir-pikir memang iya, karena Rina sudah 2 kali ini keguguran. Dan yang terakhir itu kan anunya sama robek." Ujar Ambar sembari menggosok-gosok lengannya. Ardi hanya terdiam. "Belum tentu itu benar. Kau kan tahu sendiri gosip-gosip ibu-ibu," kata Ardi akhirnya. "Ya Allah, tidak percaya. Buktikan saja sendiri kebenarannya. Di rumahnya itu pasti ada satu kamar yang tidak bisa dibuka dan tidak diperbolehkan untuk siapapun masuk ke sana. Kata orang-orang, pesugihan itu tumbalnya janin atau bayi yang masih di kandungan," ujar Ambar. Ia memelankan suaranya ketika mengatakan kalimat yang terakhir. Setelah itu Ardi langsung pulang ke rumahnya. Namun perkataan Ambar masih terngiang-ngiang di telinganya. "Halo Din, temani aku ke rumah suaminya Rina yuk. Kita bobol rumahnya," kata Ardi sedikit berbisik di telepon. "Hah? Membobol? Kau mau maling ya?" "Tidak, enggak mau," jawab Udin dari seberang telepon. Ardi meyakinkan teman-temannya hingga akhirnya mereka mau membantunya. Malam itu Ardi pamit pada orang tuanya untuk pergi bersama dengan teman-temannya. Ia melaju di jalanan menuju tempat yang telah ia janjikan. Terlihat di jalan yang sepi tersebut 2 buah motor milik teman-temannya ada di sana. Mereka menunggu Ardi. "Yakin kau Di mau membobol rumah orang? Kalau ada yang lihat dan kita bakal diteriakin maling atau rampok, urusannya bisa panjang kemana-mana," ujar Udin. "Aku yakin, makanya agar tidak ketahuan orang, aku butuh bantuan kalian," jawab Ardi. Ardi pun mendahului keempat temannya yang berboncengan. Ia melaju di jalanan yang gelap dan sepi. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai di halaman rumah Irham. Rumah itu nampak sedang kosong. Udin mengeluarkan beberapa peralatan untuk merusak kunci rumah dan menyerahkannya kepada Ardi. Setelah pintu berhasil terbuka, Ardi, Udin, dan satu teman mereka yang lain juga ikut masuk ke dalam rumah. Sementara 2 yang lainnya berjaga-jaga di jalanan. "Coba buka dan periksa kamar-kamar yang ada di rumah ini, Din. Aku akan mulai dari ujung sana," ujar Ardi. Udin dan temannya mencoba membuka kamar yang dulu ditempati Rina dan Irham. Sementara Ardi berjalan masuk sedikit lebih jauh. Hingga ia tiba di depan pintu kamar yang terkunci sangat rapat. Hidungnya mencium aroma-aroma aneh dari dalam. Kamar itu begitu menarik perhatian Ardi. Sementara itu Udin duduk di ujung kasur seraya menyulut rokoknya. Namun beberapa kali ia menghidupkan korekannya selalu mati tiba-tiba, seperti ditiup oleh sesuatu. "Din, kau dengar itu?" ujar temannya yang sedari tadi melihat-lihat isi kamar tersebut. Akan tetapi ketika ia melihat Udin, ternyata Udin sudah menyeringai dengan wajah yang sangat datar. "Udin, jangan berulah, tidak lucu tahu.
tegur temannya. Namun Udin tetap diam. Ia terus menyeringai sambil menatap pintu dengan rokok yang masih terselip di tangannya. Udin ditampar dengan sangat keras oleh temannya yang mulai ketakutan. Udin berdiri dan langsung mencekik leher temannya itu hingga wajahnya mulai memerah. Untungnya pemuda tersebut berhasil menendang biji milik Udin. Lalu saat cekikannya terlepas, ia berlari menjauh. Pintu terbuka. Di kamar itu ada sebuah tempat tidur usang dengan kasur tipis yang berjamur. Di sampingnya ada sebuah meja kecil yang di atasnya ada sisir dengan rambut belang putih dan hitam yang masih menempel. Lalu di atas meja bundar setinggi lutut di sudut kamar ada beberapa toples berisi uang. Saat Ardi memegang satu persatu toples tersebut, tiba-tiba terdengar suara kreot-kreot dari ranjang, seperti ada sesuatu yang bangkit dari sana. Seketika itu Ardi pun menoleh. Ia tidak melihat apapun berada di sana. Udara di dalam sana semakin panas terasa. Ardi mulai bersolawat untuk mengusir rasa takutnya yang tiba-tiba saja muncul. Hawa panas dan dingin terasa saling bertabrakan ketika Ardi mulai melantunkan solawat. Tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar beberapa kali suara klakson. Mendengar itu Ardi langsung bergegas keluar dari kamar tersebut. Namun saat ia akan keluar, matanya tidak sengaja melihat sesajen di bawah ranjang. Ardi berjongkok dan sangat kaget melihat sosok kepala yang menyeringai berada di atas nyiru itu. Astagfirullahaladzim. Bertepatan dengan itu, pintu kamar ditutup oleh seseorang dari luar. Ardi berusaha membuka pintunya, namun pintu sepertinya masih ditahan oleh seseorang. "Udin, jangan bercanda, Din," ujar Ardi geram dengan kelakuan temannya itu. Lalu kemudian lampu pun mati secara tiba-tiba. Dari arah belakang terdengar suara seseorang yang sedang menyanyi. Lagu itu sama sekali tidak pernah Ardi dengar sebelumnya. Ardi menutup matanya, ia berusaha melewati rasa takutnya. Sambil terus ia membaca doa-doa yang ia bisa. Suara itu semakin terdengar mendekat. Saat itu Ardi langsung mengeluarkan HP-nya dengan maksud menelpon teman-temannya yang lain. Namun karena tangannya yang gemetar, HP-nya jatuh ke lantai dan pecah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," gumamnya dalam ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara teman-temannya yang menangkap Udin. Lalu pintu pun berhasil terbuka. Ardi keluar dengan wajah yang sudah pucat. "Udin kenapa?" tanya Ardi. "Sepertinya kerasukan, Di. Ayo kita bawa dia keluar sebelum ada orang yang benar-benar curiga dengan kita." Mereka menyeret Udin yang masih mengamuk untuk segera keluar. Ardi menutup kembali pintu tersebut. "Bagaimana kita pulang kalau begini?" Ardi menghela nafas panjang. Pikirannya benar-benar kalut saat itu. Ia benar-benar tidak menyangka akan menempatkan teman-temannya dalam keadaan sekacau saat itu. Lalu kemudian seorang bapak-bapak yang kebetulan lewat di sana langsung berhenti ketika melihat Ardi dan teman-temannya berada di situ. "Kenapa?" tanya bapak-bapak itu. "Teman kami seperti orang kerasukan, Pak," jawab salah satu di antara mereka. "Waduh, kenapa bisa sampai kerasukan? Ya sudah, ayo kita bawa ke rumah Haji Dullah," perintah bapak-bapak itu. Ardi dan teman-temannya saling bertatapan, lalu mereka mengangguk. Kemudian mereka pun membawa Udin mengikuti si bapak tadi. Mereka memasuki sebuah gang sempit yang kiri dan kanannya ada rumah-rumah orang. Di sebuah rumah bercat putih, bapak itu berhenti.
Kemudian ia melepaskan sandalnya, lalu naik ke pelataran rumah dan mulai mengetuk-ngetuk pintunya. Assalamualaikum. Beberapa saat kemudian pintu dibukakan oleh seorang gadis cantik berkudung coklat. Waalaikumsalam, jawabnya. Hajinya ada? Tanya bapak-bapak itu. Ada di dalam, silahkan masuk, kata si gadis dengan suara yang sangat halus dan lembut. Mereka membawa Udin yang masih seperti orang kesurupan masuk ke dalam rumah. Ah, panas, panas, teriak Udin. Kita sudah berhadapan dengan Haji Dullah yang sedang bersikir. Urang panas, panas, ampi, teriak Udin. Secara refleks Haji Dullah langsung menampar Udin. Dan tiba-tiba Udin langsung tidak sadarkan diri. Dia tidak apa-apa, kata Haji Dullah. Lalu untuk sesaat kemudian gadis cantik nan manis yang tadi membukakan pintu keluar lagi sembari membawa beberapa gelas teh. Silahkan diminum kak, ujar gadis itu. Memangnya kalian habis ngapain? Jadi sampai begini temannya? Tanya Haji Dullah. Ardi menatap satu-satu teman-temannya, memberikan kode kepada mereka agar tidak ada yang menceritakan. Kami dari rumah yang di sana itu pak, kata teman saya ini orang yang punya rumah itu melakukan pesugihan dengan tumbal janin. Dan teman dari si Ardi ini adalah istri dari orang yang terduga melakukan pesugihan tersebut pak. Makanya kami kesini untuk menyelidiki kebenaran berita itu pak. Tidak taunya ini kesurupan, jawab salah seorang teman Ardi. Pesugihan? Tukas Pak Haji Dullah dengan heran. Iya pak, Ardi menceritakan semua yang ia alami di rumah Irham tadi. Aku bahkan baru tahu kalau ada orang di sini yang melakukan pesugihan seperti itu. Siapa dia? Tanya Pak Haji Dullah. Mungkin Irham pak, mereka ini ketemu saya tidak jauh dari rumahnya Irham. Oh, rupanya dia. Kalau memang benar, dia dulu pernah ke sini mau melamar anakku si Nisa, tapi Nisa tidak mau karena waktu itu masih sekolah, kata Haji Dullah. Pantas ya, istrinya yang dulu-dulu itu meninggal saat sedang hamil, gumam si bapak. Perlahan-lahan Udin mulai siuman. Lalu apa ada cara supaya teman saya itu bisa lepas dari laki-laki tersebut pak? Tanya Ardi. Kalau untuk itu maaf, aku tidak tahu, jawab Haji Dullah. Tapi tadi bapak mengusir setan yang merasuki teman saya? Tanya Ardi penasaran. Aku tidak mengusirnya, dia berteriak dan membuatku kaget. Lalu tanganku secara tidak kusadari lantas menamparnya. Aku bahkan tidak tahu caranya mengusir setan, tidak pernah belajar ke arah seperti itu. Haji Dullah menjelaskan. Adi mengerjap-ngerjapkan matanya. Aku itu hanya merupakan salah satu di antara orang-orang yang beruntung bisa menginjakan kaki ke tanah suci, tapi bukan berarti aku bisa mengusir setan. Kurasa ada sedikit kesalahpahaman di antara kita, lanjut Haji Dullah. Ardi sekarang mengerti maksud Haji Dullah. Kemudian ia menghela nafas panjang. Matanya melirik ke arah Udin yang sudah jauh lebih baik. Baiklah kalau begitu pak, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami sudah mengganggu bapak malam-malam begini, ucap Ardi. Ya, tidak masalah. Sungguh aku sama sekali tidak merasa terganggu kok. Mampirlah kemari kapan-kapan. Aku akan sangat senang jika kalian kesini lagi, jawab Haji Dullah tersenyum. 2 hari setelah malam itu, Irham begitu sangat marah dengan Ardi. Saat ia bertemu dengan Ardi, ia langsung memukulinya. Wajah Ardi berdarah, untungnya teman-teman Ardi datang tepat pada waktunya dan berhasil melerai perkelahian mereka berdua. Udin dan Arfan memegangi tubuh Irham seraya berkata, "Balas dia Di, hajar!" Ardi pun menggeleng. "Aku tidak mau berkelahi," jawab Ardi seraya menyapu darah yang masih terus keluar dari hidungnya.
Lepaskan saja, lanjut Ardi sebelum pergi dari tempat itu dengan mengendarai motornya. Sementara itu Rina selalu mendapat kiriman amplop berisi uang dari si Ardi guna untuk suntik KB, karena ia sendiri tidak pernah lagi diberikan uang oleh Irham ataupun orang tuanya. Mereka lebih percaya Irham ketimbang anak mereka sendiri. "Kak, ini dari Kak Ardi," bisik Rizky sembari menyerahkan amplop yang ia taruh di dalam celananya. Tidak terasa sudah 6 bulan berlalu semenjak kejadian itu, dan sudah selama itu pula Ardi terus memberi uang untuk Rina. "Kenapa kau tidak kunjung hamil? Kau sudah berhenti meminum pil KB itu kan?" tanya Irham di suatu malam. "Apa kau lihat aku masih meminum pil KB?" ujar Rina balik bertanya. Tanpa berkata-kata lagi, Irham langsung keluar kamar. Watak asli lelaki itu benar-benar buruk. Hari itu Rizky pulang dengan wajah yang sendu. Ia mendekati Rina yang sedang menjemur pakaian basah. Kak Rina tahu tidak? Minggu depan Kak Ardi menikah," ucap Rizky pelan. Dek, Rina pun hanya terdiam. Tangannya masih memegang cucian yang akan ia jemur. "Menikah?" gumamnya dengan suara bergetar. Rizky mengangguk meski Rina tidak melihatnya. "Kakak tidak diundang?" tanya Rizky. "Tidak," jawab Rina dengan air mata yang sudah mulai menetes di pipinya. Rina benar-benar tidak mengira jika Ardi akan menikah dalam waktu dekat ini. Lalu apa artinya kebaikan Ardi selama ini? Apakah dia tidak lagi mencintai Rina? Atau apa jangan-jangan dia memang tidak pernah mencintai Rina? Beberapa pertanyaan bergelut di benaknya. Rina benar-benar merasa sangat kehilangan orang baik satu-satunya yang percaya dengan setiap perkataan Rina dalam keadaan yang sesulit itu. Kakak sedih karena Kak Ardi akan menikah?" tanya Rizky seraya duduk di sebelah kakaknya. "Aku sudah bersedih jauh sebelum Ardi akan menikah. Sudah Laris, jangan membahas masalah itu dulu. Besok aku akan kembali mencari pekerjaan. Aku harus bisa membiayai hidupku sendiri. Kalau bisa aku akan pindah dari rumah ini," ujar Rina membuat Rizky sedih. "Jangan pindah Kak," ucapnya setengah menahan tangis. "Aku sudah merasa tidak ada harganya di rumah ini, Riz. Kau tahu sendiri, Abah dan Mama seperti apa memperlakukan aku," ujar Rina. "Aku pun tidak menyangka mereka akan memperlakukan Kak Rina seperti itu. Ini semua salah Kak Irham. Dia yang sudah menghasut Abah dan Mama. Aku akan mencoba mengatakan semuanya dengan mereka nanti, Kak. Tapi kumohon, Kakak jangan pergi," rengek si Rizky. Rina pun menghela nafas panjang. Ia tatap wajah polos adiknya, lalu meraih anak laki-laki tersebut ke dalam pelukannya. "Makasih ya Riz, kamu sudah percaya sama kakak," ucap Rina seraya mencium kepala adiknya. Deru sepeda motor terdengar singgah di halaman. Lalu terlihat Irham berjalan memasuki rumah. "Mana orang tuamu?" tanya Irham dengan ketus. "Belum pulang," jawab Rina. Irham duduk menunggu sambil memainkan HP-nya. Tidak lama kemudian ia menelpon seseorang yang dipanggil sayang. Rina yang mendengar itu hanya bisa menghela nafas. Sesak rasanya mendengar suami sendiri menelpon wanita lain dengan panggilan sayang di depan mata. Saat kedua orang tua Rina datang, mereka menyapa Irham dengan hangat. Namun tanpa basa-basi Irham langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke situ. "Maaf sebelumnya Pak, Bu, saya datang kemari ingin menyampaikan kalau saya sudah mentalak 3 Rina anak kalian, mulai dari malam ini juga," ujar Irham. Ayah Rina nampak sok mendengar keinginan Irham. "Baik, kalau memang itu yang kau inginkan,
jawab ayah Rina dengan nada yang menahan emosi. Rina lega namun juga sedih. Aku akan secepatnya mengurus semuanya, ujar Irham seraya memberikan sebuah surat tanah berukuran 10 kali 20 meter kepada Rina, lalu ia pergi meninggalkan halaman rumah tersebut. Rina menatap kepergian Irham, separuh hatinya terasa sangat hancur. Apakah ini nyata? Oh Tuhan, kenapa perasaanku seperti ini? Batin Rina menjerit. Hari-hari telah berlalu. Rina semakin terpuruk dengan keadaan. Jalan hidupnya yang semula indah kini hancur berantakan. Rina, ikut ke acara nikahnya Ardi yuk, kata Ambar yang hari itu menemui Rina di rumahnya. Aku malas jawab Rina singkat. Kenapa Rin? Tanya Ambar. Tidak apa-apa, aku hanya malas kemana-mana. Apalagi besok aku akan pergi untuk mulai menata kembali masa depanku, jawab Rina. Menata? Maksudmu apa? Tanya Ambar penasaran. Aku akan kerja, mungkin lebih tepatnya membangun usaha dari hasil tanah yang kujual, jawab Rina. Ambar pun hanya tersenyum. Semoga berhasil ya Rin, usahamu lancar dan kamu bisa bahagia lagi kayak dulu. Rina tersenyum sambil mengangguk. 2 bulan telah berlalu. Kini Rina tinggal di sebuah ruko di perkotaan. Ia membuat toko kue dan makanan, menjalani pekerjaannya dengan tekun setiap harinya. Banyak laki-laki yang mendekatinya, namun Rina sepertinya sudah enggan menjalin hubungan percintaan dengan para lelaki. Ia lebih memilih untuk sendiri dan berusaha untuk mencapai mimpinya. Sedangkan Ardi kini sudah bahagia dengan istrinya. Sementara Irham sudah tidak pernah kelihatan lagi. Ada yang mengatakan kalau laki-laki itu sudah pindah, namun entah kemana tidak ada yang mengetahuinya. Ia pergi setelah orang-orang sudah mengetahui tentang apa yang ia lakukan. Sampai sekarang rumahnya masih ada dan dibiarkan kosong begitu saja. Tidak ada yang berani untuk menempati rumah itu. Konon katanya rumah itu sudah dikuasai oleh makhluk jahat yang terkadang-kadang menampakkan diri antara jam 2 atau 3 subuh. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Persembahan Janin. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.